Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya. Sekarang di depan saya ini ada sebuah mesin cuci jenisnya front loading, mereknya Samsung ya. Ya kebetulan ini saya ada mesin cuci front loading pintu depan, mereknya Samsung. Jadi di sini saya mau kasih tutorial cara penggunaan dan fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di display yang abu-abu ini ya. Untuk tipe mesin cuci saya ini sebenarnya ini unik ya. Ini tipe mesin cuci saya itu WW70J3 2338 KW ya. Tetapi ini dia depannya ini memakai casing yang digital inverter tipenya WW70J4 233 KW. Di sini ada 3 tempat di dalam laci deterjennya ini. Ini untuk main wash cuci utama, ini untuk pre-wash pracuci, dan ini untuk laci deterjen atau softener ya. Jadi cara memasukkannya itu dia max ya. Di situ ada tombol, di situ ada indikator max. Jadi kita jika masukkan softener itu jangan lebih dari max. Jadi batasnya ini ya. Jadi kalau misalnya kalian nuang softener, diikuti aja batasnya ini ya. Dan yang kedua ini ada laci untuk main wash. Ini dia untuk cuci utama, untuk cuci ya. Jadi deterjen kalian taruh aja di sini ya, mau cair atau bubuk ya. Kalau saya saranin sih zaman sekarang tuh pakai yang cair aja ya, supaya dia residu-residunya itu nggak merusak mesin cuci ya. Atau mungkin kan zaman sekarang ada yang matic, kalian lebih bagus pakai yang itu ya. Dan yang di sini ada pre-wash. Jadi ini untuk tempat deterjen pre-wash ya. Pre-wash itu kucek sebelum nyuci utama ya. Jadi dia kalau kalian ada mengaktifkan fungsi pre-wash. Nah, ini kan ada fungsi pre-wash ya. Jadi dia akan menggunakan deterjen pertama kali itu di sini ya. Karena ada fungsi pre-wash ya, pracuci. Dia dikucek dulu sebelum masuk ke pencucian yang utama ya. Jadi jika kalian mau pakai deterjen dan ada program pre-washnya, kalian isi dua-duanya ini ya. Yang ini isi, yang ini pun isi. Jika kalian nggak ada pakai fungsi pre-wash, kalian tuang deterjen tuh cuma di sini aja ya, yang di main washnya. Karena ini nanti air nggak akan keluar lagi di sini kalau ini pre-washnya kita matikan. Tapi kalau pre-washnya kita hidupkan, air akan pertama kali keluar dari sini ya, untuk melarutkan deterjen yang di sini. Lalu jika sudah masuk main wash, dia akan berpindah airnya ke sini untuk melarutkan deterjen yang di main washnya ya. Nah, jadi cara penggunaannya itu di sini ada program quick wash 15 menit. Jadi dia ini cuci cepat, hanya rentang waktu 15 menit ya. Jadi dia udah termasuk cuci, bilas, peras. Dia bilasnya sekali aja karena dia kan waktu cepat ya. Dan dia di 15 quick wash ini si spinnya itu cuma berkisar 2 menit aja, nggak sampai dia 10 menit nggak. Kalau di quick wash ini ya, spinnya itu cuma 2 menit aja. Dan kalau yang denim ini biasanya untuk pakaian jeans gitu ya. Oke, ini kita hidupkan aja dulu ya, biar nampak dia display waktunya. Nah, dia biarpun ini displaynya punyanya si digital inverter yang WW70J4, dia tetap bisa masuk ya guys ke mesin si WW70J3 ini. Karena pada dasarnya dia sama PCB-nya ya. Bukan PCB-nya, si panel depannya ini sama ya sama yang ini. Cuma dia beda, di sini ada Eco Drum Clean. Sama si ininya ini displaynya itu lebih banyak daripada yang bawaan dia aslinya ya. Tetapi nggak apa-apa, ini bisa masuk juga ya, sama itu fungsinya juga sama, masih bisa ditekan-tekan. Cuma ada beberapa fitur yang pastinya nggak bisa digunakan di WW70J3, di WW70J4 ini ya. Ya oke, kita tadi udah sampai mana ya? Sampai denim ya. Denim ini untuk program untuk nyuci jeans gitu ya.
Di sini dia temperaturnya 40. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai temperatur karena wattnya besar, matiin aja. Dia di sini spinnya 800 ya kalau si mode denim ini, dan waktunya dia 69 menit. Kalau si oh enggak ya. Ini pemanasnya tetap nggak ada pengaruh waktunya ya, tetap 69 menit dia ya. Lalu kita ke wol, ini untuk berbahan kain wol ya, benang wol yang bahan lembut. Dia di sini temperaturnya kalau mau nggak kita pakai, matiin aja. Spinnya tetap 800. Baby care ini untuk fungsi pakaian-pakaian bayi yang sensitif. Biasanya dia ini pakai temperatur 95 derajat ya. Tapi kalau nggak mau pakai temperaturnya ini ya, intinya ini matiin aja. Di baby care ini dia ada pre-washnya ya, dan dia spinnya 1200 rpm. Lalu kita ke sportwear. Nah, saya sehari-hari karena di Samsung ini nggak ada fitur daily wash, jadi saya selalu pakai si sportwear ini ya, program sportwear ini. Biasanya kalau di Samsung sebelumnya dia ada fitur daily wash, tapi kebetulan di Samsung ini nggak ada ya. Jadi saya pakainya si sportwear. Jadi sportwear ini ya seperti biasa, temperaturnya dimatikan kalau kalian nggak mau listriknya banyak. Di sini dia spin bawaannya 800, bisa kalian tambahin juga ya ke 1200 ya, dan dia langsung ada pre-wash plusnya ya ini. Nah, ini kenapa diputar ke dark gamut nggak bisa ya, karena memang mesinnya ini mesin si WW70J3 ya, yang non inverter ya. Tetapi displaynya ini bisa dipasang di WW70J4 yang digital inverter ya. Maksudnya ininya aja ya, yang display depannya ya. Kalau papan PCB display yang sebelahnya itu nggak bisa ya, tetap memakai si bawaannya. Nah, ini kan kalau kesini kan nggak bisa lah ya. Ini kan memang nggak ada fiturnya, nggak masuk di PCB-nya ya. Jadi ini kita langsung aja ke range, atau ini saya jelasin aja ya. Ini yang dark garment ini dia untuk pakaian-pakaian yang mungkin berwarna gelap ya. Eco Drum Clean ini biasanya untuk cuci tabung ya. Di sini juga ada indikatornya kebetulan, tapi ini PCB-nya bukan PCB bawaannya si J4 ya. Lalu di sini ada rinse plus spin, ini untuk bilas dan pengeringan aja. Misalnya kalian cuci di luar, terus nggak mau capek-capek ngucek sama bilasnya ya, kalian masukin aja ke dalam mesin ini. Masukin ke dalam, langsung kalian klik si rinse plus spin. Ini RPM 1200. Udah langsung start aja ya, otomatis dia bisa membilas sampai mengeringkan. Lalu ini spin, ini program biasa ya untuk memeras sama mengeringkan. Ini di RPM 1200, ini bisa kita atur juga. Dan ini RPM-nya kan sampai 1200 ya. Kalau misalnya kalian nggak mau diperas, kalian tekan tombol ini aja, dia cuma membuang air ya. Jadi kalian peras di luar mesin. Nah, ini sintetik, ini untuk pakaian berbahan sintetik. Dia di sini temperaturnya standarnya 40, kita matiin aja. RPM 1200 dan waktunya dia sampai makan 3 jam ya. Ini e-cotton ini saya kurang tahu untuk apa, nanti saya taruh di di infonya di bawah video ini. Ini RPM-nya 1200 dan dia 3 jam juga. Dan ini cotton untuk berbahan katun. Biasa ini 40 derajat, kita matiin aja. Kalau listriknya nggak banyak, karena kalau pakai pemanas mau dia 20, 40, 60 atau sampai 95 derajat, dia tetap listriknya tuh 2400 watt ya guys. Jadi nggak toleransi, dia mau temperatur sedikit dia tetap di 2400 watt. Jadi kalau kalian yang listriknya terbatas dayanya atau nggak mau listriknya bengkak, ya ini matiin aja. Jadi di katun ini dia 1200 rpm juga 3 jam. Nah, kalau yang ini kan dia program pencucian untuk jenis pakaiannya ya. Lalu kita pindah ke si program option yang ada di yang berwarna abu-abu ini ya. Jadi di sini ada tombol temperatur suhu air. Ini yang membuat kalau misalnya front loading seperti ini, dia listriknya itu sampai 2400 watt ya. Jadi ini matiin aja ya.
Ini dimatikan aja. Di sini ada tombol spin, ini untuk kecepatan pemutaran atau pemerasan si pakaian kita ya. Jadi ini pakaian kita tuh diperas sampai berapa RPM yang kita mau ya. Di sini kalau di Samsung ini, oke, bentar ya. Di Samsung ini dia memiliki RPM sampai 1200 RPM. Di sini 400, 800 dan 1200. Jika kalian mau keringnya itu biasa-biasa aja seperti standar ya, kalian pilih di 400 ya. Kalau mau kalian tuh cepat kering kena angin-angin aja, kalian bisa pilih 1200 ya. Tapi jika kalian punya pakaian yang dia takut kalau diperas takut rusak ya, kalian pilih aja di 400. Dia pemerasannya tuh nggak terlalu kencang, jadi pakaiannya tuh nggak terlalu diperas gitu ya, nggak terlalu di apa bahasanya itu ya, diremet-remet gitu ya. Jadi nggak terlalu merusak kain ya. Dan jika kalian nggak mau memeras sama sekali, kalian tekan yang ini ya, ini dia cuma membuang air aja, jadi nggak ada pemerasannya. Lalu kita pergi ke option. Nah, option ini ada 3 lampu indikator. Ini dia berbeda-beda. Yang atas ini dia range plus, dia menambah durasi dan jumlah si pembilasan ya. Yang tanda ini ya, yang paling atas ini dia range plus supaya menambah pembilasan. Dan kalau yang kedua ini dia kalau ada tanda angka 1 seperti ini berarti dia pre-wash ya. Apa sih itu pre-wash? Jadi pre-wash itu dia pracuci, biasanya sering ada di mesin front loading. Dia tuh ibarat kita mengucek sebelum melakukan pencucian pertama ya. Jadi itulah fungsi pre-wash ya. Yang kedua ini dia intensive wash ya. Ini biasanya dipakai untuk pakaian-pakaian yang lebih kotor lagi ya. Kalau si intensive wash ini. Lalu di sini ada delay end. Jadi ini si mesin cuci ini, misalnya kita setel jam 11 malam, lalu kita pingin dia selesainya itu jam 5 pagi, kita bisa setel berapa jam sampai dia selesai ya. Misalnya kita nyuci itu jam 11 ya, berapa jam ya, kalau ke jam 5 ya, sekitar mungkin berapa jam. Nah ini diatur bisa berapa jam sampai dia betul-betul siap di jam yang kita tentukan ya. Di delay end ini misalnya kalian mau nyuci di jam berapa gitu, jam 11 ya. Ya tadi kita balik ke delay end ya. Delay end ini misalnya kalian mau mencuci jam 11 malam tapi supaya siapnya itu jam 5, dan kalian jika mungkin kalau pagi itu nggak ada waktu mau berangkat, caranya gampang. Ini delay ini berfungsi supaya dia siapnya itu di jam yang kita tentukan ya. Misalnya kita menyuci itu jam 11 malam, kita masukkan pakaian itu jam 11 malam. Terus kita mau siap dan jemur itu jam 5 pagi. Kalian tekan aja delay ini. Kalau jam 11 ke jam 5 itu berapa jam ya? Sekitar 6 jam gitu ya. 6 jam apa 5 jam gitu ya. Jadi dia si mesin cuci ini akan bekerja selama 6 jam sampai jam 5. Dari jam 11 sampai jam 5. Dan dia akan selesai pada jam 5 dan kalian tinggal jemur dan dia akan otomatis mati ya. Lalu di sini ada tombol soak ini yang tulisan soak ini, soak ini artinya dia seperti fungsi merendam ya. Jadi dia merendam sebelum mencuci. Beda ya sama pre-wash, ini dia mengucek sebelum mencuci utama. Kalau soak ini dia merendam sebelum mencuci ya. Nah kalau diperhatikan di bawahnya ada tombol-tombol, ada tanda-tanda ya. Kalau kebetulan ini dia beda ya. Yang ini sama yang di atas tuh beda ya. Yang ini memakai mesin yang atas ya. Cuma dia panel depannya yang digital inverter. Jadi ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai ya. Jadi kita bahas yang bisa dipakai aja ya. Jadi ini yang fungsi seperti tas senyum ini bukan tas senyum, ini maksudnya gembok ya. Ini fungsinya ini supaya child lock ya. Mungkin bagi pengguna mesin cuci kalian udah tahu fungsi child lock ya. Ini
melindungi dari jangkauan anak-anak, tombolnya ditekan-tekan gitu ya. Cara mengaktifkannya gampang. Ini time sama spin ini kita tekan selama 3 detik sesuai arahan yang ada di atas ini ya. Hold 3 second ya ini. Nah, kalau dia si lambang gembok ini sudah berwarna merah yang menyala di sini, berarti ini dia sudah fungsi child lock-nya sudah bisa diaktifkan ya. Dan tombol ini nggak akan bisa diputar-putar oleh anak-anak ya tuh. Dan cara mematikannya juga gampang. Ini tekan 2 ini selama 3 detik sampai lampu ininya mati ya. Nah, ini dia tombolnya sudah bisa dipakai lagi. Dan info juga ya, si mesin cuci Samsung ini tombol yang ini dia touchscreen ya, bukan yang ditekan-tekan gitu, enggak, ini touchscreen, dicolek aja dia udah bisa ya tuh. Tuh. Oke, ini yang kedua, ini fungsi untuk silent supaya si beepnya ini nggak bunyi ya. Kan mungkin ada beberapa dari kita kan nggak suka ya kalau ngidupin mesin cuci itu ada bunyinya ya. Jadi ini bisa dimatikan dengan cara spin dan option ini kita tekan juga selama 3 detik sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada tombol mute, berarti ini dia ininya juga sudah nggak berbunyi lagi ya. Dia dimatikan pun nggak bunyi, dihidupkan pun tetap silent ya. Tuh. Jadi cara mematikannya, cara supaya bunyinya hidup lagi ya tekan lagi ini sampai 3 detik. Sampai lampunya ini mati ya. Nah, ini berarti dia bisa lagi ya. Dimatikan bunyi dan dihidupkan juga bunyi. Nah, seperti itu. Nah, untuk lampu yang bertanda kunci ini, dia ini indikator kalau misalnya kita sudah mulai proses program di sini dan kita tekan start. Nah, begitu dia kita tekan start dan lampu ini hidup ya, merah. Si pintu ini menandakan nggak bisa dibuka ya, sudah terkunci itu. Lalu jika kalian memakai yang digital inverternya, ini yang tombol ini, yang lambang ini berarti Eco Drum Clean, ini tanda supaya waktunya kalian mencuci tabung ya, yang seperti yang ini ya. Dan kalau misal kalian pakai versi yang digital inverternya, ini kebetulan kan punya saya itu yang non inverter, tapi saya pasangin panel depan yang inverter ya. Kalau kalian pakai yang inverternya, yang ini bisa kalian gunakan untuk smart check ya. Dia kalau di merek sebelah atau merek LG, dia bisa untuk seperti smart diagnosis gitu ya di handphone ya. Yang ini ya. Ini nggak bisa dipakai karena ini memang bukan mesinnya si digital inverter ya, cuma panel depannya aja dia. Nah, jadi seperti itu ya cara penggunaan tombol-tombol di mesin cuci Samsung front loading yang bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk pencuci biasa yang tipe atas sama bawah ini sama aja ya. Nah, dia udah mulai spin ya. Ya oke, mungkin itu aja cara mengoperasikan mesin cuci front loading Samsung yang bentuknya itu panel depannya seperti ini ya. Kalau saya rasa ini sama aja ya, kalau model panel depannya seperti ini fungsi-fungsinya ya. Mungkin cuma ditambah beberapa fitur aja. Oke, mungkin segitu aja tutorial cara menggunakan mesin cuci Samsung front loading yang bentuknya itu seperti ini ya. Hampir rata kalau yang bentuk seperti ini itu fungsinya dan cara penggunaannya itu sama aja ya. Dari tombol, dari jok dialnya itu sama aja ya. Oke, mungkin jika saya ada salah kata boleh komen di bawah, share pengalaman kalian menggunakan mesin cuci Samsung yang seperti ini.
Jika saya ada salah kata boleh komen di bawah. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya supaya saya bisa memberikan informasi berupa tips seputar rumah tangga dan elektronik. Oke, see you next time. Bye bye.